Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema berpuasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berpuasa mungkin suatu hal yang tidak asing bagi setiap anak-anak Tuhan. Berpuasa mungkin bagi sebagian orang adalah sebuah hal yang harus dilakukan atau sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, puasa yang baik dan apa yang dilakukan ketika seseorang melakukan puasa, tetapi puasanya itu bukan dilakukan atau dikerjakan dengan baik di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 58. Saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya pasal 58 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana firman Tuhan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalan-jalanku, segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana ada satu seruan Allah kepada Nabi Yesaya bahwa serukanlah, sampaikanlah, nyaringkanlah, kata firman Tuhan, sampaikan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel. Memang mereka seperti umat yang mencari Tuhan. Mereka beritahukanlah pelanggaran mereka. Mereka seperti umat-umat Tuhan yang tekun mencari Tuhan, tetapi apa yang menjadi pelanggaran mereka di sini? Pelanggaran mereka di sini tentang hal berpuasa. Pelanggaran atau kesalahan mereka dalam hal berpuasa. Dulunya mereka melakukan puasa dengan baik, tetapi seiring perjalanan waktu mereka melakukan puasa, tapi puasa itu mereka tidak lakukan dengan benar. Mereka berdosa di hadapan Tuhan dalam hal berpuasa. Pelanggaran mereka yang pertama di ayat yang ketiga, bagian C di sana dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Di sana dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Umat Israel tetap mengurus urusan sendiri. Apa yang dimaksud di sini? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hukum dalam berpuasa, beribadah kepada Tuhan adalah hati, pikiran kita, perasaan kita, aspek seluruh kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu harus dilakukan dengan baik. Hati dan pikiran kita semua terarah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesalahan di sini? Apakah kita berkata, oh kalau puasa kita nggak boleh mengerjakan yang lain, kita nggak boleh bekerja? Itu tetap bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita berpuasa dan kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, seharusnya yang kita lakukan adalah seluruh pikiran kita, hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah ketika mereka beribadah, pikiran mereka masih tertuju kepada perkara-perkara dunia. Pikiran mereka tertuju kepada pekerjaan mereka, kepada usaha mereka. Hati mereka tidak kepada Tuhan, pikiran mereka tidak kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa hanya badan mereka yang ada di rumah Allah, yang ada di bait Allah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seluruh kehidupan kita pun seperti itu. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hati, pikiran kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Supaya apa? Puasa kita, doa kita berkenan kepada Tuhan. Tidak memikirkan perkara-perkara dunia, kita tidak memikirkan pekerjaan kita, usaha kita, karir kita di dunia. Tetapi ketika kita datang, benarlah itu seluruhnya hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Yang kedua, masih di ayat yang ketiga, bagian D di sana firman Tuhan, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini berbicara kepada kita dengan sesama.
Umat Israel ketika mereka berpuasa, mereka mendesak semua buruh. Mendesak semua buruh dalam pengertiannya adalah menindas, menekan, menggunakan atau mendesak dengan banyak permintaan, dengan persyaratan mendesak dengan banyak tekanan. Ini berbicara tentang kita dengan sesama, orang sekeliling kita. Misalnya katakan ketika mereka berpuasa, mereka masih menekan bawahan mereka. Mereka mendesak mereka, para buruh yang ada, mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal yang tidak benar kepada sesama. Yang ketiga, bagian ayat yang keempat, bagian A. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salah satu sifat manusia yang buruk adalah berbantah dan berkelahi. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan dengan bertengkar mulut atau tenaga dan kata-kata. Sana dikatakan bangsa Israel ketika mereka berpuasa, mereka masih berbantah. Dan perbantahan itu akan mengakibatkan perkelahian. Mereka suka berkelahi. Oleh karena umat Israel tidak mengendalikan diri dan berpuasa sehingga akhirnya terjadi perbantahan dan perkelahian dengan sesama. Berjuang untuk kepribadian diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah mereka suka berbantah dan itu pada ujungnya mengakibatkan perkelahian. Itu bukan hal yang disenangi atau yang disukai oleh Tuhan. Akibatnya, yang pertama yaitu puasa umat Israel tidak diperhatikan oleh Allah. Kita kembali di ayat yang ketiga bagian A. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Sana jelas di firman Tuhan, Allah tidak memperhatikan puasa mereka. Allah tidak memperhatikan mereka, yakni tidak melihat, mengerti, mempertimbangkan, menemui, menyaksikan, menjumpai atau memandang umat Israel yang beribadah puasa kepadanya. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Puasa mereka akhirnya puasa yang sia-sia. Karena apa? Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan tidak mendengarkan puasa mereka. Tuhan tidak melihat mereka. Tuhan mengabaikannya. Yang ketiga, akibat dari puasa yang tidak sungguh-sungguh. Di ayat yang ketiga bagian B, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga. Perendahan diri mereka, karena ketika kita berpuasa kita seperti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak mengindahkannya. Puasa umat Israel tidak akan lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak akan dipertimbangkan oleh Tuhan karena Tuhan tidak mengenal mereka. Bahkan Allah tidak mengakui mereka sebagai umatnya karena dosa yang telah mereka rancangkan dan lakukan. Karena apa? Yang mereka lakukan ketika mereka berpuasa, hati mereka tidak kepada Tuhan. Mereka masih suka bertengkar. Mereka melakukan penindasan kepada bawahan mereka. Firman Tuhan, akibatnya Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan tidak mengindahkan perendahan hati mereka. Bahkan firman Tuhan tidak mendengar seruan mereka. Yang ketiga, suara mereka tidak akan didengar oleh Tuhan. Misalnya katakan tadi, suara seruan mereka Tuhan tidak mendengar. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka, karena perbuatan mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam ayat ini mengatakan, cara kamu berpuasa menggerakkan aku mendengarkan doa-doamu. Di ayat yang keempat bagian B di sana dikatakan, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Firman Tuhan, dengan caramu berpuasa seperti saat ini, firman Tuhan, suaramu tidak akan terdengar di tempat yang maha tinggi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di firman Tuhan, cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengar doa-doamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perbuatan mereka mengakibatkan Tuhan tidak mendengar. Tapi apa berkat bagi orang-orang yang melakukan puasa dengan segenap hati ketika hatinya, pikirannya terarah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 sangat dikatakan, pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
yaitu kehadiran Tuhan akan melindungi segala penjuru. Allah yang melindungi, Allah yang menyertai, itu janji Tuhan. Bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Allah yang melindungi setiap umat-umat Tuhan. Bagian yang ketiga, bagian ayat yang ke-9. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Saya dikatakan Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan setiap doa anak-anak Tuhan. Bahkan firman Tuhan, ketika kita datang dalam keadaan tertekan dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan berkata, ini aku. Yang ketiga, Tuhan pelihara di ayat yang ke-11. Sana katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan pelihara. Seperti halnya Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu akan Tuhan kerjakan kembali terhadap bangsa Israel ketika mereka benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika mereka benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan seluruh kehidupan mereka, dan mereka datang kepada Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh kehidupan kita pun mungkin kita selalu melakukan puasa, tapi mari kita belajar kesalahan bangsa Israel jangan kita lakukan. Ketika kita datang berpuasa kepada Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati, lakukan itu dengan segenap hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, benar-benar hati kita tujukan kepada Tuhan. Kesimpulannya, puasa bukan hanya sekedar berhenti dari aktivitas makan atau minum, namun perhentian diri dari memikirkan dan mengurus segala yang berbau duniawi. Yang kedua, puasa yang berkenan di hati Tuhan adalah tindakan dari hati setiap orang dengan ketulusan untuk memperhatikan dan mempedulikan kebutuhan sesama. Yang ketiga, puasa bukan hanya sikap yang terutama dalam diri seseorang, tetapi satu perbuatan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan, ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hati kita tujukan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kami, dan biarlah urapan Allah tetap bekerja dalam setiap hidup kami. Biarlah hati kami, ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Puasa kami adalah puasa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk merendahkan hati kami, merendahkan seluruh hidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Keluarga KPDS Sadaya Magelang hendak hidup dalam kelegaan, sebab keluarga KPDS Sadaya Magelang mencari titah-titah-Mu. Keluarga KPDS Sadaya Magelang hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.